pikiranmu, hatimu kepada Tuhan Yesus yang duduk di atas tahtanya. Biarlah setiap kita boleh sejenak memejamkan mata dan pikiran hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang duduk di tahtanya. Haleluya. Fokus konsentrasi melihat Yesus yang duduk di tahtanya. Haleluya, 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 haleluya. Kita tidak sekedar bernyanyi, tapi nyanyian kita itu berubah menjadi penyembahan. Kita adalah umat yang dipanggil bukan bernyanyi, tapi menyembah. Kalau bernyanyi di luar sana banyak penyanyi, tetapi kita adalah umat Tuhan, penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan belajar merasakan hadirat Roh Kudus. Belajar merasakan hadirat Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus. Pelan saja, perlambat temponya. Lebih lambat lagi. Lebih lambat lagi. Naikkan kuncinya, naikkan kuncinya. Kuncinya dinaikkan, bukan volume. Fokus, tenang, tenang. Volume kecilin aja. Biarlah nanti kamu yang mau ikuti saya akan cari kuncinya nanti. Kecilin volumenya. Ikuti saja saya, coba cari. Fokus, jangan terganggu pikiranmu kepada Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, amin. Berhembuslah sekarang. Sekali lagi. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Gereja, fokus pada Yesus saja. Di akhir semua menyembah dan masuk
berhembuslah, amin, berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi dengan nada yang lebih lembut, berhembuslah, amin, Roh Kudus di tempat ini, haleluya. Berhembuslah, oh haleluya, Roh Kudus, thank you Lord, dengan kuasa-Mu tetap lembut, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Angkat tanganmu, urapi, yes, kami dengan minyak baru, penuhilah kami, amin, dengan hadirat-Mu, amin. Kami rindu Tuhan, oh haleluya, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Urapilah kami, amin, haleluya, dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, haleluya. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami, di hati kami. Aku rindu Tuhan, aku rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati saya, dicurahkan di hati saya. Aku rindu Tuhan, aku rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hidup saya, dicurahkan
saya sembah dia yang bisa berbahasa roh berbahasa roh. Semua yang bisa berbahasa roh berbahasa roh, yang tidak bisa berbahasa roh berbahasa manusia. Yesus, kami tinggikan nama-Mu di tempat ini. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kecil musiknya. Musiknya kecil. Irabaya surah nama uribasi. Haleluya. Rasakan Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus. Dia akan berbicara di hatimu, di pikiranmu. Yang rindu dipenuhi Roh Kudus, teruslah menyembah. Teruslah panggil Roh Kudus. Oh, jangan berdiam diri, jangan melamun. Oh, minta Roh Kudus memenuhi engkau, minta Roh Kudus memenuhi engkau, minta Roh Kudus memenuhi engkau. Engkau yang lemah akan dikuatkan oleh Roh Kudus, engkau yang susah akan dihiburkan oleh, maka yang minta. Engkau yang bimbang akan diteguhkan oleh Roh Kudus. Oh, bahkan engkau yang sakit disembuhkan oleh Roh Kudus. Minta engkau dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Engkau yang berbeban berat, minta Roh Kudus melepaskan bebanmu. Haleluya. Minta lagi. Oh, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkan, rasakan mujizat. Oh, haleluya. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Minta curahkan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Kepenuhan Roh Kudus tidak harus tunggu 10 hari. Kepenuhan Roh Kudus tidak harus tunggu 10 hari lagi. Sekarang, nanti malam, besok, minta engkau terus dipenuhi Roh Kudus dengan cara bersekutu. Jangan berdiam diri. Semua kita butuh Roh Kudus. Minta Roh Kudus.
Jangan lagi menjadi Kristen biasa-biasa. Tinggalkan kekristenan biasa-biasa yang rutinitas. Tapi datang menyembah dengan sukacita, dengan bebas. Sikata karaba sondoro haleluya, haleluya, haleluya. Lepas segala pikiran yang melayang-layang, lepas segala pikiran yang melayang-layang, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang gundah gulana bersukacita saat ini, damai sejahtera mengalir, sukacita Roh Kudus mengalir. Yang khawatir, yang gelisah, yang bimbang, pikiran itu aku ikat semua, aku patahkan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 Jesus. Kemenangan tidak tunggu 10 hari lagi. Oh, haleluya. Itu hanya peringatan, tetapi peristiwanya tiap hari penuh Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Tepuk tangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Semua buka mata. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Semua saya mohon semua bangkit. Yang punya kaki masih bisa berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Mainkan dengan tempo yang cepat. Yang punya tangan bertepuk tangan, kecuali enggak punya tangan. Selagi engkau punya tangan, pakai tanganmu memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bukan sedang marminggu, kita sedang bersekutu dan memuji Tuhan yang hidup. Amin. Oleh sebab itu jangan ada yang terbelenggu, semua bersemangat. Amin. Haleluya. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang punya tangan, tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan tanggung-tanggungin. Kencang tepuknya, jangan alang-alang. Ayo, silakan tepuk tangan. Senyum kiri kanan, jangan ada yang terberut. Haleluya. Ayo, hidupkan musiknya. Musik. Kuncinya pas, temponya. Ayo coba deh. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. 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 Ya hidup.
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia buat kau tertekan sehingga engkau panggilan sukacita, datang cemerut, pulang cemerut. Mau datang susah, pulang harum gembira. Amin. Oleh sebab itu lawan ini peperangan rohani. Di sekitar kita ini ada roh-roh yang memang menentang Kristus. Paham? Makanya Anda harus bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, dapatkan kuasa-Nya. Kita buat ini sebentar, nyata itu dayanya. Dapat kuasa-Nya. Kita buat iblis sebentar, karena tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus merayap kuat. Nama Yesus kota pendek yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit. Oh, disuruhkan nama Yesus. Mari maju. Nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kakak tipu dayanya. Yesus menarayap kuat semua. Nama Yesus kota pendek yang teguh. Oh, haleluya. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Ikuti saya. Nama Yesus, ikuti saya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Bangga kunci, tak masuk. Haleluya. Ada sukacita. Saya kasih tahu sekali lagi, roh jahat di sekitar ini terlebih senang engkau tidur ketika memuji Tuhan. Oleh sebab itu kau harus bangkit. Amin. Yesus panglima kita. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi panglima kita. Ulang-ulang tepuk tangan. Kalau alang-alang sukacita berkat kubur alang-alang. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Fokus. Semua handphone masuk kantong. Semua handphone masuk tas. Serius. Jadi tolong handphone dimasukkan ke tas.
Saya tunggu semua handphone masuk tas Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang buka handphone. Amin. Ini bisa tampilkan ayat enggak? Bisa. Monitor bisa tampilkan ayat. Enggak ada, Pak. Tidak. Anak-anak muda itu. Ya. Bapak Ibu, shalom. Fokus ya. Tidak ada yang cakap-cakap di situ. Kita perayaan kenaikan Tuhan Yesus kali ini. Semua udah fokus atau masih ada teman-teman lain? Silakan ambil supaya tidak ada kata yang miss. Perayaan kenaikan Tuhan Yesus saat ini adalah perayaan yang sangat dekat kepada kedatangannya di awan permai, yaitu pengangkatan. Ya, oleh sebab itu izinnya saya cepat. Dengar. Artinya apa? Kita sudah hidup. Hari ini adalah akhir zaman. Jadi nggak menunggu bertahun-tahun lagi. Memang tahun-tahun yang masa ada di hadapan kita bahagian dari akhir zaman. Tetapi kita sudah masuk di akhir zaman. Yang mengerti kata-kata amin? Hari ini, kenapa kita hari Kamis ini berada di sini dan beribadah? Ada yang tahu? Tolong yang tahu boleh menjawab. Kenapa kita ada di sini hari Kamis ini? Kan bukan hari Minggu, hari Kamis. Ada apa ini? Oh, kenaikan. Jadi ngapain kita? Kalau ada kenaikan, ngapain kita? Hah? Merayakan gitu. Ya? Merayakan. Baik. Atau mengenang. Bertahun-tahun kita tiba tanggalnya kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus 40 hari setelah kebangkitannya. Di hari yang ke-40 Yesus naik, bukan naik, terangkat ke surga. Fokus ya, fokus. Lalu udah bertahun-tahun kita rayakan dan menjadi kalender. Tapi sedihnya hari kenaikan ini hanya sebatas perayaan toh, hanya sekedar kalender gereja. Saya tidak tahu, mungkin Anda juga termasuk orang yang datang beribadah hari ini supaya ikut merayakan. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus tidak berhenti dirayakan. Saya ulangi, hari kenaikan Tuhan Yesus, hari berangkatnya Yesus ke surga, tidak stop hanya pada perayaan. Amin. Ini harus jelas. Yang ini saya katakan, saudara, jangan merasa cukup sudah ikut aku merayakan. Tidak. Buang pikiran itu. Tidak cukup hanya ikut merayakan. Tidak cukup hanya ikut beribadah di hari kenaikan. Tetapi apa? Ayo kita lihat Alkitab. Ya, kalau nggak, ya karena nggak bisa buka handphone, nggak bisa, nggak usah. Handphone nggak usah. Nggak percaya saya sama handphone.
Saya hanya percaya pada Alkitab tertulis. Haleluya. Saya akan bacakan saja, saudara dengar, nggak apa-apa. Ya, saudara boleh catat. Ya, Kisah Para Rasul 1. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, ayat 2, sampai pada hari ini, sampai pada hari yang terangkat. Ikuti saya, jangan hanya catat. Sebelum itu dia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah pendetaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, berapa hari? 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Fokus mereka kerajaan dunia. Mesias yang mereka harapkan, Mesias yang akan mendirikan kerajaan dunia, memulihkan, akan melepaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi. Makanya pertanyaan mereka seperti ini. Tapi Yesus menjawab, tetap pada jalurnya, tetap pada apa yang ingin dia sampaikan. Dikatakan begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Judea. Dari Yerusalem ke pinggir Yerusalem namanya Judea, ya, dari Judea ke pinggirnya lagi namanya Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Poinnya, ikuti saya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang sudah mengalami dijamah oleh Roh Kudus? Satu. Wah, kok bisa cuma satu ya? Saya ulangi pertanyaan saya. Siapa di sini yang sudah merasakan jamaah Roh Kudus? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 ya. Fair ya. Siapa di sini yang merasa belum dijamah Roh Kudus? Angkat tangan. Kok cuman 2, 3? Siapa di sini yang tidak punya pendirian? Bu, izin sampaikan kepada gembala, masih lebih banyak di sini yang tak jelas. Asal bagi di gereja lama ini, di gereja Pentakosta, tidak mengalami Tuhan namanya, hanya sekedar anggota gereja. Mana tahu mati juga kalau mengubur. Sial kali lah. Kalau hanya itu kau datang kepada Tuhan. Dorongan saya buat saudara yang belum dijamah Kudus, bahkan belum dibaptis Roh Kudus, berdoa sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus membaptis kamu. Ini serius. Kristen tanpa Roh Kudus sama dengan agama-agama lain.
Sekali lagi tolong handphone matikan. Yang tertib. Main-main. Gak ada ketertiban, gak ada penundukan diri kepada pimpinan. Atau bawa dia keluar, jangan di situ bikin ribut. Bawa dia keluar, biar main di luar dia handphonenya. Handphone menjadi Tuhan, lebih penting dari Tuhan. Serius. Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu dua puasa lah supaya kau dibaptis Roh Kudus. Tanpa buat puasa Roh Kudus, kita lemah semua. Serius. Bahkan kalau Anda sudah dibaptis Roh Kudus, kalau tidak terus menjaga hubungan dengan Roh Kudus, lemah. Dibaptis, kemudian harus terus menerus penuh Roh Kudus. Baptisan sekali, baptisan Roh Kudus itu sekali. Tetapi kepenuhan Roh Kudus harus setiap hari. Buat kita semua, bukan hanya untuk pelayan saja. Bahwa tanpa persekutuanmu dengan Roh Kudus tadi pagi, pelayananmu lemah. Jadi jangan jadikan pelayanan ini semacam show, semacam sekedar tanggung jawab. Nggak enak bertanggung jawab. Tanggung jawab harus, tetapi di atasnya itu hubungan dengan Roh Kudus mutlak. Bukan hanya pelayan, semua jemaat. Sebab kalau kau juga tidak merasa bertanggung jawab, kau hanya menjadi tukang kritik. Nggak ngangkat ujiannya. Tukang kritik nggak dibutuhkan tukang kritik. Di dalam sebuah pertandingan sepak bola, 11 pemain tidak dibutuhkan kritik. Yang sepak kritik itu penonton dari stadion. Haleluya. Iya. Jadi yang ingin saya sampaikan Bapak Saudara, bukan saya. Roh Kudus ingin mengingatkan gereja, yaitu saudara yang ada di tempat ini, agar ibadah hari ini bukan berhenti pada perayaan, tetapi melakukan apa yang menjadi perintah Romi sebelum dia naik. Sebelum dia naik, dia katakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, rindukanlah menerima kuasa itu. Amin. Jangan jemaat berpangku tangan. Mau jadi apa? Tuhan Yesus mati, bangkit, naik, lalu utus Roh Kudusnya supaya gereja itu penuh kuasa. Amin. Supaya gereja menyelamatkan dunia ini, dunia yang ada di sekitar kita. Amin. Bukan supaya sekadar menjadi orang baik-baik. Kalau bicara baik-baik, teman-teman di agama lain pun baik-baik. Roh Kudus mentahbiskan berdirinya gereja muda-muda sampai hari ini supaya gereja bergerak keluar. Amin. Di sini cuma 2 jam dari 168 jam seminggu. Jadi mindsetnya harus berubah. Amin. Mindsetnya harus berubah. Udah jumlahnya masih terbatas, kalau lemah pula rohnya, mau jadi apa? Stres kepala menghadapi jemaat yang tak bersemangat, tidak menghasilkan buah. Haleluya. Iya. Kalau jumlahnya masih belum banyak, tapi semua berkualitas, penuh roh, karakter bagus, ya, dan di luar sana menjadi saksi, memenangkan jiwa. Itu yang Tuhan mau. Amin. Makanya ini bukan sekedar peringatan. Kalau sekedar peringatan itu apa? Tapi melakukan pesan terakhir yang Yesus sampaikan kepada gereja di sepanjang zaman supaya
Di kota Medan ini, inilah Yerusalem kita. Yudea, kabupaten-kabupaten sekitar kita, Samaria, Sumatera Utara, dan sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi ini. Tetapi saya harus kasih tahu, kalau Anda berdiam diri seperti gereja mula-mula, akan terjadi aniaya. Kan itu yang terjadi di gereja mula-mula. Begitu mereka kepenuhan Roh Kudus, asik mereka. Terus setiap hari kumpul. Bagus. Nah, bukannya nggak bagus, mereka kumpul mecahkan roti dengan firman. Itulah yang mereka kerjakan. Lupa pesan Tuhan Yesus. Asik mereka. Ya, memang orang lain di luar mereka salut lihat mereka. Mereka disenangi oleh orang karena mereka sangat berpikir pecahkan roti, pindah rumah, ya kan? Hari ini di rumah si Petrus, besok di rumahnya si Sakeus dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi lupa, saking asiknya mereka kepenuhan Roh Kudus itu, saking asiknya persekutuan itu, mereka lupa keluar, mereka lupa ke Judea, mereka lupa ke Samaria. Wah, ini nggak bisa dikata Tuhan. Maka, ya, mereka di pasal 1 sampai dengan pasal 7 Kisah Para Rasul, mereka hanya berputar, bersekutu dengan sesama jemaat, dan juga berinteraksi dengan non-jemaat, mempertanggungjawabkan iman mereka yang sangat amat baru ini. Itulah yang mereka kerjakan. Memang hal lain ada, mereka melakukan mujizat. Tetapi ada yang terlupakan, yaitu pergi ke Judea, Samaria, dan ke ujung dunia. Mereka lupa ya. Maka masuk pasal 8, judulnya penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Terjadi penganiayaan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus izinkan penganiayaan menimpa jemaat mula-mula yang masih lalu ada di Yerusalem. Saya baca ayat mulai dari 1 dari pasal 8. Saulus, waktu itu masih Saulus namanya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan setelah Stefanus martir pertama. Fokus ini ya, jangan ada yang lihat ke bawah. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, jemaat semua, kecuali rasul-rasul, jemaat kecuali gembala penginjil, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Setelah Stefanus kepalanya dilempari batu, jemaat juga dianiaya. Jadi akhirnya jemaat itu bangga tanpa sadar mereka menggenapi perintah Tuhan Yesus yang mengatakan Judea, Samaria. Mereka memberitakan Injil. Mereka semua kecuali rasul-rasul. Saudara, jadi jemaat yang harus pergi menginjil. Amin. Unang ibarat kamu gereja malah menumpang sukacita. Lo menggembala itu si suami istri. Gereja dari mindset itu salah.
semua membawa jiwa-jiwa ke sini. Nggak siap kan? Nggak ada yang semangat menyambut. Yes. Ayo banget dong. Asal nomor minggu nggak paham. Mindset lama, buang itu, nggak cocok. Haleluya. Iya, enak kali mendatang bawa kaki bawa badan, masukkan kolekte sesuai kemampuan. Nah saya itu sih begitu. Tak heran banyak jemaat tak berbuah karena mindsetnya gitu. Penting rapi ke gereja, pagi-pagi siap-siap sarapan pakaian cantik. Udah cukup sampai di sini? Enggak. Kalau mau jadi gereja yang betul-betul gereja, kalau mau jadi Kristen yang betul-betul pengikut Kristus, apa artinya Kristen? Saya minta semua menjawab. Apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Jadi Kristen itu adalah pengikut, mengikuti jejak Kristus, mengikuti ajarannya, mengikuti karakternya, mengikuti perintahnya. Itu pengikut, bukan sekedar label Kristen. Amin. Itu dia. Apa perintahnya? Pergi, buktikan ya, di hadapan Tuhan. Minggu ini ada seseorang yang kau benci. Nggak ada yang bilang amin kan? Ada sih. Nah, boleh kita